Oke, nah jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa melihat dari gambar ini. Di sini kita bisa lihat nih ada subtopik orang muda. Nah, di subtopik orang muda teratas ada pengembangan diri. Di sini ada tentang pelatihan, ada tentang prestasi, ada tentang beasiswa. Intinya ini merupakan subtopik dengan topik pendidikan itu. Nah, yang kedua, di sini ada subtopik lapangan pekerjaan. Subtopik lapangan pekerjaan ini merupakan subtopik kedua tertinggi di antara subtopik-subtopik orang muda lainnya. Nah, yang menarik dari subtopik lapangan pekerjaan ini adalah kita dapat melihat lebih dari 50% beritanya memiliki sentimen negatif. Nah, sebenarnya di sini bisa kelihatan masalah orang muda itu apa. Ketika kita buka subtopik lapangan pekerjaan, kita dapat melihat isu pengangguran di gambar ini. Nah, di isu pengangguran ini kita bisa melihat nih ada pengangguran, kerusakan lingkungan, intoleransi, orang muda abai prokes, ada kebijakan gitu. Nah, di antara seluruh isu-isu yang memiliki sentimen negatif beritanya itu, pengangguran merupakan berita yang paling besar di antara seluruh isu. Di situ ada 4.434. Sementara isu kedua tertinggi kerusakan lingkungan aja hanya ada 142. Jadi bisa dibandingkan kan pemberitaan mengenai pengangguran itu sangat signifikan. Data ini diambil 3 bulan terakhir yaitu Januari, Februari, Maret. Jadi sangat signifikan dibandingkan berita yang diambil pada jangka waktu yang sama gitu. Nah, pengangguran ini sebetulnya merupakan masalah orang muda sebelum pandemi. Dengan adanya pandemi ini, pengangguran itu menjadi masalah yang semakin besar di kalangan orang muda. Bahkan berdasarkan data BPS terakhir hingga Agustus 2020 ada 138 juta angkatan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 128 juta penduduk bekerja dan sebanyak 9,7 juta sisanya merupakan pengangguran. Itu merupakan angka yang besar, sebentar lagi akan mencapai 10 juta gitu. Bahkan Ibu Ida Fauziah, Menaker kita, mengatakan bahwa akibat pandemi, total angka pengangguran diproyeksi bisa mencapai 12 juta hingga 13 juta orang. Ini merupakan masalah yang cukup signifikan karena orang muda sendiri pun merupakan salah satu penduduk yang terbanyak di Indonesia. Salah satunya karena adanya bonus demografi yang sedang berjalan. Sebenarnya pemerintah itu kalau di media-media sudah melaksanakan banyak program dan upaya-upaya yang menarik untuk orang muda. Salah satunya misalnya beberapa menteri seperti Bapak Sandiaga Uno mengajak orang muda untuk ayo kita berwirausaha, manfaatkan momentum pandemi ini untuk berwirausaha. Lalu kita manfaatkan teknologi untuk sektor-sektor UMKM bisa masuk ke dalam misalnya Shopee atau Tokopedia seperti itu. Jadi memanfaatkan teknologi ketika di zaman pandemi. Nah, salah satu program yang menurut saya sangat menarik di pemberitaan ini, beritanya juga lumayan masif. Salah satunya adalah program Kartu Prakerja. Nah, program Kartu Prakerja ini dari pertama kali awal pandemi hingga saat ini sudah mencapai gelombang ke-16. Berarti itu banyak sekali kan peminatnya sampai mencapai gelombang ke-16. Bahkan ketika gelombang ke sekitar 13 atau 14 atau 15 itu ada beberapa masalah karena banyaknya peserta yang ingin masuk ke program Kartu Prakerja ini. Kenapa banyak peserta yang ingin masuk ke dalam program Kartu Prakerja ini? Salah satunya karena mereka akan mendapatkan insentif, mereka mendapatkan pelatihan, mereka juga mendapatkan modal bantuan dana tunai untuk membuka usaha mereka atau melanjutkan usaha mereka seperti itu. Karena itu program Kartu Prakerja ini sangat berguna. Kalau menurut saya kesimpulannya adalah menurut saya setiap generasi itu memiliki tantangan.
Dan generasi kita saat ini tantangannya adalah menghadapi perkembangan teknologi yang merubah interaksi sosial dari yang awalnya bertemu tatap muka, sekarang lebih dimudahkan dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan sosial media. Dan tantangan berikutnya adalah pandemi COVID-19, yaitu kesehatan yang juga berakibat buruk bagi ekonomi. Karena kita bisa lihat bahwa pemerintah itu tidak hanya tidak hanya fokus kepada ekonomi juga, tapi juga kepada kesehatan juga. Yang kesehatan itu mempunyai sifat yang membatasi akibat pandemi COVID-19 ini. Sehingga karena tantangan generasi kita adalah teknologi dan pandemi COVID-19, yaitu kesehatan, kita harus bisa menjawab tantangan-tantangan ini seperti generasi-generasi sebelumnya yang bisa menjawab tantangan-tantangan mereka sendiri. Sebagai orang muda, menurut saya kita harus bisa mencari inovasi atau lebih kreatif lagi untuk bagaimana cara kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, misalnya dengan memanfaatkan teknologi ini, lalu bagaimana keterbatasan jarak juga tidak menjadi masalah. Jadi kita tidak hanya menunggu pemerintah, karena pemerintah juga tidak mungkin melakukan ini semua sendirian. Kita harus dibantu oleh orang mudanya. Menurut saya seperti itu.